kelompok 6 akan presentasikan materi tentang etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Yudi Chandra, NPM 19321227172. Perkenalkan, nama saya Imanudin Sonoto, NPM 193212162. Kenalkan, nama saya Kadek Gunarto, NPM 19321222164. Baik, saya akan membawakan materi tentang pengertian etika bisnis, fungsi etika bisnis, dan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis ialah sebagai suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam menjalankan dan mengelola bisnis dengan memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Etika bisnis juga diartikan sebagai pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjalankan etika-etika yang berlaku. Contohnya, taat kepada hukum dan peraturan, membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam sebuah etika bisnis, terdapat prinsip-prinsip diantaranya adalah jujur dalam berkomunikasi, bersikap, memiliki loyalitas, memiliki komitmen dan memenuhi janji, serta memiliki integritas. Materi yang kedua, fungsi etika bisnis. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan perusahaan adalah penerapan etika dalam bisnis. Setiap perusahaan memiliki permasalahan etika bisnis yang berbeda. Hal ini disebabkan karena operasional perusahaan yang sangat spesifik dalam berbagai bidang kerja, sehingga setiap fungsi perusahaan memiliki masalah etika tersendiri. Adapun fungsi menerapkan etika bisnis dalam perusahaan adalah: yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dalam nilai-nilai moral dan dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas itu timbul karena adanya trust dari konsumen bahwa perusahaan tidak melakukan kecurangan atau hal-hal negatif yang dapat merugikan konsumen. Yang kedua, image perusahaan yang baik di mata konsumen. Citra perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Dengan adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan tersebut akan dikenal dan produknya akan mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai moral akan memiliki motivasi yang sangat tinggi. Mengingat perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif dari masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga bagian dari perusahaan tersebut. Yang keempat, menghasilkan profit bagi perusahaan. Dengan tingginya kepercayaan konsumen pada bisnis Anda yang akan menaikkan citra perusahaan dan didukung dengan motivasi karyawan, maka tidak sulit bagi perusahaan Anda untuk menghasilkan profit yang signifikan. Menghasilkan profit bagi perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi. Fungsi atau bidang akuntansi ini adalah komponen yang sangat krusial bagi perusahaan. Kejujuran, integritas dalam ketelitian adalah syarat yang harus dipenuhi oleh fungsi ini. Masalah yang bisa muncul dalam etika di bidang akuntansi ini adalah membuat laporan yang berbeda untuk kepentingan pihak yang berbeda, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua, keuangan. Pelanggaran etika bisnis di bidang keuangan yang dilakukan oleh pelaksana bagian keuangan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak investor. Misalnya, saat mengajukan pinjaman ke bank, pihak perusahaan membuat laporan keuangan yang telah direkayasa sehingga nampak seolah-olah perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan layak mendapatkan kredit. Faktanya, kondisi keuangan perusahaan tidak bagus yang dilaporkan. Materi yang ketiga, prinsip-prinsip etika berbisnis.
Setiap perusahaan ternyata memiliki prinsip etika bisnis yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan. Tentu ini bukan masalah sepele, karena ternyata etika dalam sebuah perusahaan justru akan membuat perusahaan membuat hubungan yang kuat, sehat, dan adil. Baik itu terhadap rekan kerja, pemegang saham, sehingga masyarakat luas. Jadi setiap perusahaan harus menjadikan etika bisnis menjadi salah satu standar penting untuk bisa berkembang dan maju. Prinsip etika bisnis ini nantinya akan membentuk nilai norma dan perilaku para pekerja dari bawahan hingga atasan pemegang kepemimpinan. Dalam teori ekonomi, praktik bisnis harus memiliki etika, dan berikut ini adalah prinsip etika bisnis umumnya diterapkan oleh perusahaan dan penggiat bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Para pelaku usaha harus memiliki prinsip otonomi yang berkaitan erat dengan sikap kemampuannya dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Dalam hal ini, pelaku bisnis harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Yang kedua, prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapat kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Terdapat seorang pembisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang tersedia untuk melakukan kerjasama. Prinsip yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menekan pentingnya semua pihak untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil. Hal ini akan membuat semua pihak yang terlibat dalam bisnis ini akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan bisnis yang dijalankannya secara langsung maupun tidak langsung. Jika semua relasi, karyawan, dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang pantas sesuai dengan kepastiannya, maka usaha ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja untuk semakin solid. Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan. Dalam prinsip ini, aktivitas bisnis yang dijalankan harus memberikan keuntungan kepada semua pihak. Jika pada prinsip keadilan, semua pihak tidak mendapatkan keuntungan tapi keadilan, maka pada prinsip keuntungan ini semua pihak harus mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang berlangsung. Prinsip yang kelima, prinsip loyalitas. Prinsip ini berkaitan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, mulai dari pihak manajemen, atasan, maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah disepakati. Prinsip keenam, prinsip integritas moral. Setiap bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis harus memiliki prinsip integritas moral yang baik. Tentu hal ini baik demi mencapai tujuan menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Yang pertama, etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, etika bisnis dalam masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan salah satu kebutuhan yang harus kita miliki, karena manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan berinteraksi dan terkadang secara tidak sadar akan menimbulkan negatif yang dalam hal ini pastinya membutuhkan etika. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menjalankan sebuah bisnis, karena bisnis tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Bisnis sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengendalian diri, artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak-pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi
dan kualitas. Tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan perusahaan lainnya yang sudah besar dan lepas. Selanjutnya yang ketiga, etika bisnis dalam masyarakat. Etika bisnis dalam masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya. Baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi, sewaktu terjadinya ekses harus menjadi perhatian dan kepedulian lagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meruap keuntungan yang dilipat ganda. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menyebutkan materi dari rekan saya. Yang pertama, contoh etika pergaulan bisnis. Yang pertama, hubungan antara bisnis dengan langganan atau konsumen. Hubungan antara bisnis dengan langganan merupakan hubungan yang paling banyak dilakukan oleh. Karena itu bisnis harus menjaga etika pergaulan secara baik. Adapun pergaulan dengan langganan ini dapat disebut di sini misalnya saja: A. Kemasan yang beda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan atau mengadakan perbandingan harga terhadap produknya. B. Bungkus atau kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi dalamnya. Yang C. Memberikan servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang sangat etis bagi suatu bisnis. Sangatlah tidak etis suatu bisnis yang menjual produk yang ternyata jelek atau busuk. Yang kedua, hubungan dengan karyawan. Manajer yang pada umumnya selalu berpandangan dengan kemajuan bisnisnya seringkali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya. Pergaulan bisnis dengan karyawan ini merupakan beberapa hal, yakni penarikan, latihan, promosi atau kenaikan pangkat, transfer, demosi, penukaran pangkat, maupun lay-off atau pemecatan atau PHK, pemutusan hubungan kerja. Di dalam menarik tenaga kerja haruslah dijaga adanya penerimaan yang jujur sesuai dengan hasil seleksi yang telah dijalankan. Seringkali terjadi hasil seleksi tidak diperhatikan, akan tetapi yang diterima adalah peserta atau calon yang berasal dari anggota keluarga sendiri. Yang ketiga, hubungan antara bisnis. Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Hal ini bisa terjadi hubungan antara perusahaan dengan para pesaing, grosir, pengecer, agen tunggal maupun distributor. Dalam kegiatan sehari-hari tentang hubungan tersebut sering terjadi benturan-benturan kepentingan antara keduanya. Dalam hubungan itu tidak jarang dituntut adanya etika pergaulan bisnis yang baik. Yang keempat, hubungan dengan investor. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan terutama yang akan atau telah go publik harus menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur bagi bisnisnya kepada para investor atau calon investornya. Informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan investasi yang keliru. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena dewasa di Indonesia yang sudah mengalami lonjakan kegiatan pasar modal. Yang kelima, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, terutama pajak dan pada umumnya, merupakan hubungan pergaulan yang bersifat finansial. Hubungan
Hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan finansial tersebut haruslah disusun secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kecenderungan ke arah penggelapan pajak atau sebagainya. Keadaan tersebut merupakan etika pergaulan bisnis yang tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata maupun sengaja atau tidak, mohon dipermaklumkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.